Assalamualaikum, saya Aldi, NIM saya 11970700010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Matematika Teknik 2. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini materi yang akan saya jelaskan yaitu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan persamaan aljabar yang dapat digambarkan sebagai garis lurus pada koordinat kartesius. Dan ini bentuk grafiknya. Lalu sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, SPL ini terbagi dua menjadi homogen dan non-homogen. Lalu non-homogen terbagi dua, jadi ada jawabannya dan ada yang tidak ada jawabannya. Lalu yang ada jawaban terbagi dua menjadi jawaban banyak dan jawaban tunggal. Homogen ini artinya konstanta setelah sama dengannya itu 0. Jadi misal X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Lalu non-homogen ini artinya AX sama dengan G, di mana si G ini tidak sama dengan 0. Jadi misal X1, X tambah Y tambah Z sama dengan 1 misal. Lalu maksudnya tidak ada jawaban yaitu rank A tidak sama dengan rank A kali G. Maksudnya ada jawaban yaitu rank A sama dengan rank A kali G. Nah, ada jawaban banyak dan jawaban tunggal ini maksudnya jadi misal kita udah melakukan perhitungan lalu hasil si X, Y, Z-nya itu udah ada nih. Nah, kalau yang tunggal hasil itu cuma ada satu, sedangkan untuk yang banyak itu hasilnya bisa lebih dari satu sesuai dengan persamaannya gitu. Nah, di sini itu kan saya akan menjelaskan tentang jawaban tunggal ya. Untuk mendapatkan jawaban tunggal ini menggunakan metode penyelesaian, dan metode ini ada 4, yaitu Gauss, Gauss-Jordan, inverse, dan Cramer. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 di antara 4 ini, yaitu metode Gauss dan metode Cramer. Untuk penjelasannya itu langsung menggunakan contoh soal saja, dan berikut videonya. Oke, jadi ini adalah contoh soal untuk metode Gauss ya. Jadi ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 8. Lalu ada min X min 2Y plus 3Z sama dengan 1. Lalu ada 3X min 7Y tambah 4Z sama dengan 10. Lalu dijadikan matriks, augmented matrix, jadi seperti ini. Nah, untuk metode Gauss sendiri itu jadi kita harus merubah bentuk matriks ini menjadi bentuk seperti matriks identitas. Jadi harus ada satu diagonal seperti ini, lalu ada 0 0 0 membentuk segitiga. Caranya bagaimana? Jadi awalnya pada kolom 1 itu kita ingin merubah min 1 sama 3 ini menjadi 0. Caranya yaitu dengan min 1 ini dikali lawannya, berarti 1 dikali R1 row 1 yaitu 1 kali 1 1 ditambah R2 row 2 tambah min 1 sama dengan 0. Ini hasilnya. Terus ini yang 3 itu jadi min 3 kali 1 ditambah 3 sama dengan 0 juga. Terus ke kanannya juga sama, jadi ini min 2. Yang min 2 ini harus dirubah juga, jadi menggunakan rumus yang sama. 1 dikali 1 tambah min 2 sama dengan min 1. Terus yang bawahnya ini min 3 kali 1 tambah min 7 sama dengan 10, dan seterusnya sampai kanan. Selanjutnya yaitu ini yang tengah ini itu min 1, harusnya itu kan 1 dari aturannya, jadi row 2 ini semuanya dikali min 1. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya si min 10 ini tidak 0, kan aturannya 0. Jadi cara merubahnya seperti tadi menggunakan OBE.
yaitu mengalikan dengan lawannya. Jadi min 10 kan jadi 10 kali row 2 sekarang, karena tadi row 1 kan udah, sekarang row 2 ini yang satu ini kan. 10 kali 1 10 tambah min 10 sama dengan 0, ini hasilnya. Terus yang atas juga, jadi min 1 kali 1 min 1 tambah 1 0. Ke kanannya juga sama seperti tadi, dan ini hasilnya. Lalu ketika di sini itu tidak 1. Lalu jadi row 3 ini dibagi dengan min 52 lagi. Jadi ini hasilnya sudah 111 000. Nah, dari sini bisa didapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi ini tuh X tambah 7Z sama dengan 17. Lalu 0 ini enggak ditulis ya. Lalu Y min 5Z sama dengan min 9 dan Z sama dengan 2. Ini sudah didapatkan satu nilai variabel, yaitu Z sama dengan 2. Jadi bisa disubstitusikan ke persamaan yang tadi. Y min 5 kali 2 sama dengan min 9, lalu 5 kali 2 sama dengan 10, lalu 10 nya pindah ke kanan jadi plus, hasilnya 1. Lalu disubstitusikan juga ke persamaan yang ini. X tambah 7 kali Z, Z nya itu kan 2 tadi, sama dengan 17. X tambah 14 sama dengan 17, 14 pindah ke kanan jadi min, sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada metode Cramer. Metode Cramer ini menggunakan contoh soal yang sama seperti yang tadi, karena untuk membuktikan pengerjaan yang tadi benar atau salahnya. Ya, awalnya ini persamaan tadi dijadikan matriks seperti ini, lalu dicari determinan matriksnya dari 1, 1, 2, min 1, min 2, 3, 3, min 7, 4. Didapatkan determinannya 52. Ini saya sebut dengan determinan A. Ya. Terus selanjutnya metode Cramer ini yaitu jadi merubah, misal nih kan kita tuh mau mencari determinan yang X. Nah, determinan yang X itu didapat dengan merubah kolom pertama dari matriks awal dengan hasil atau konstanta. Jadi ini kolom awalnya diganti dengan 8, 1, 10 dan didapat determinan 156. Lalu determinan selanjutnya itu mengganti kolom 2 dengan tadi konstanta ini. Tapi ini balik lagi seperti semula, ini kolom satunya balik lagi dan dapatkan 52. Lalu determinan yang Z sama seperti tadi, ini jadi di kolom 3 dan determinannya 104. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dari setiap variabelnya, yaitu untuk X sama dengan determinan X dibagi determinan matriks awal, hasilnya 3, lalu Y hasilnya 1 dan Z hasilnya 2. Bisa dilihat dari metode Cramer tadi, nilai variabelnya itu sama, Z sama dengan 2 sama, lalu Y sama dengan 1 sama, dan X sama dengan 3. Jadi bisa dibilang bahwa hasil dari kedua metode ini sama dan berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.